Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel manusia setengah C kuadrat. Oke, setelah kita membahas Kronecker produk pada video sebelumnya, kita sekarang akan membahas mengenai direct sum ya. Jadi kalau Kronecker produk kan simbolnya itu lingkaran, di dalamnya ada X ya. Nah kalau misalkan direct sum itu lingkaran di dalamnya ada tanda plusnya, kayak gitu. Nah jadi direct sum operator transform several square matrices into one block diagonal matrix. Jadi ketika kalian punya beberapa metrik ya, misalkan A1, A2, A3 gitu ya, sampai AR misalkan, nanti metrik tersebut dijadikan di posisi diagonalnya kayak gitu. Dan yang lainnya selain diagonal utama nanti akan bernilai 0. Contoh langsung aja ya, mungkin ada metrik A ukurannya 2x2 ini, dan juga ada metrik A2, tadi A1 ini A2 ukurannya juga 2x2. Nah kalau misalkan A1 kemudian di ini ya apa namanya direct sum A2, nanti A1 ini di posisi atas ini, kiri atas, lalu yang sama ya A2 nya di diagonal utamanya itu yang kanan bawah. Jadi 1 2 3 4 ini yang atas, lalu 5 8 1 ini 3 kali 3 ya, sorry ini bukan 2 kali 2, 3 kali 3, jadi di bawahnya. Nah sisanya untuk mengisi yang kosong itu nilainya 0 semua gitu ya, untuk selain diagonal utamanya. Ini kan maksudnya diagonal utamanya itu kan sebenarnya ini ya 1 4 ini kan, cuma yang dimaksud diagonal utama itu ya ininya apa namanya, metriknya berada di kiri atas kanan bawah. Tapi kalau ada 3 misalkan ya, nanti ada lagi di sini gitu. Nah sisanya itu 0 0 0 0 gitu. Nah kemudian ada ini ya, direct sum dari metrik dengan dirinya sendiri itu bisa disebut sebagai Kronecker product juga. Nah jadi misalkan ini ya, ada A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan AR ya, sebanyak R ini sama dengan A ini, jadi semua metriknya sama semua, maka A1 direct sum A2 direct sum A3 sama sampai direct sum AR itu sama aja dengan IR ya di Kronecker product terhadap si A tadi ya, A1 A2 dan sebagainya, itu kan sama aja ya, disebut sebagai A lah ya. Kita contohkan. Jadi ini ada metrik A dan kemudian di sini ada metrik identitas ya. Nah kemudian jika A di direct sum dengan A itu sendiri, maka ya hasilnya kayak gini kan, A dan A yang selain diagonal utama dia akan jadi 0. Nah hasilnya kayak gini, jadi AB CD AB CD sisanya 0 semua. Nah kita coba buktikan ya pakai teorema yang barusan, yang IR Kronecker product yang A. Jadi I2, misalkan I2 itu tadi ya, yang ini ya metrik identitas biasa, kemudian di Kronecker product A. Jadi I-nya itu A-nya itu ya A-nya itu di broadcast ke I itu ya. Jadi yang 1001 kemudian dikalikan dengan A semua. Nah karena ini adalah 0 ya, jadi tetap 0. Yang ini 0 jadi tetap 0. Jadi pada intinya nanti akhirnya yang ada A-nya itu hanya pada diagonal utamanya ya kan, akhirnya ujung-ujungnya sama dengan si direct sum ya. Nah ini hasilnya sama, ABCD yang atas kemudian ABCD yang bawah gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi direct sum yang pada dua metrik yang sama atau lebih itu pada intinya adalah hanya perkalian antara metrik identitas ya. Ini maksudnya bukan perkalian metrik aja, tapi Kronecker product antara metrik identitas dengan metrik A tersebut kayak gitu. Hasilnya sama nih. Nah ini ada teorema yang lain ya untuk direct sum. Jika ada A1, A2, A3 sampai AR itu sebagai metrik yang apa namanya, ada suatu metrik gitu kan ya, kemudian A itu dimensinya MI kali MI, artinya metrik persegi. Jadi misalkan A1 itu dimensinya 2 kali 2, A2 misalkan dimensinya 2 kali 2 juga, A3 dimensinya 4 kali 4 kayak gitu. Jadi intinya persegi ya dimensinya. Maka jadi trace dari A direct sum A1 direct sum A2 direct sum A3 sampai AR itu sama dengan trace masing-masing kemudian dijumlahkan. Nah kemudian determinan juga sama. Nah ini ada A1 direct sum A2 direct sum A3 sampai AR, itu ya determinannya itu sama aja dengan determinan masing-masing gitu ya, kemudian dikalikan. Kemudian if each I is non-singular, maka A sama dengan A1 direct sum A2 sampai direct sum AR is also non-singular untuk yang metrik A inverse. Jadi A inverse itu sendiri adalah A inverse 1 direct sum, A inverse 2 direct sum sampai AR inverse kayak gitu. Jadi kemudian rank juga sama ya.
Jadi rank itu juga bisa terpisah-pisah. Kalian mau direct sum-kan semua dulu metriknya, atau kalian baru di rank kan, atau cari rank masing-masing metrik kemudian dijumlahkan kayak gitu. Ya seperti itulah contoh-contohnya. Ini ada tentang eigenvalue juga ya. Ini mirip dengan yang Kronecker product tadi. Jadi if the eigenvalue dari AI ini adalah lambda i sampai lambda i1 sampai lambda i mi, berarti misalkan ukurannya A1 itu adalah 3 kali 3, berarti eigenvalue-nya ada 3 gitu kan. Maka eigenvalue dari A1 di direct sum dengan A2, direct sum A3 sampai AR itu denote kayak gini. Jadi seperti itu ya. Mungkin kuncinya mungkin kalian lebih gampangnya adalah ketika ada trace dari suatu direct sum, nanti dia bisa dipisah-pisah dulu, jadi trace masing-masing kemudian dijumlahkan. Kalau ada determinan, ini determinan masing-masing dikalikan. Rank ini berarti ranknya itu adalah rank dari si direct sum semuanya dulu, baru di rank, atau rank dari masing-masing kemudian dijumlahkan, dan seterusnya. Ini aja, hanya ada teorem-teorem, nanti kalian bisa coba-coba. Mungkin kalian lebih suka untuk misalkan menghitung trace-nya masing-masing dulu baru dijumlahkan, daripada menghitung ininya ya, direct sum kemudian baru di trace. Ini kan lebih kompleks. Nah ini jadi rumus-rumus ini bisa simplifying proses kalian menghitung direct sum kayak gitu. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas fake operator habis ini.